Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk syukur Kau baik, segala kesusahan baik pagi hari ini. Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, Selamat amin. pagi Ya. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus, Yosinta, Tiar, Oma Nurmala, Moana Mikel, Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Indah Rima, Rohim, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Rita Herawati, Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi semuanya. Bu Ruli, Pak Mei, selamat pagi. Tasya, Elo, selamat pagi. Mari kita baca Alkitab kita, Yesaya 55 ayat 8. Selasa. Selasa ya, maaf. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Yesaya 34 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi ayat 11. Yehezkiel 34 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya, dan akan mencarinya. Amin. Amin, amin, amin. Setiap kita itu diberi tanggung jawab sebagai gembala ya. Apakah Anda suami ataukah istri, sama-sama punya tanggung jawab penggembalaan ya. Nah, ini ada orang yang bernama Evan, itu berjuang melawan masalah kecanduan narkoba ya. Walaupun dia rajin ke gereja, tapi narkobanya tetap dijalankan. Ketika ia duduk, ia merasa tidak bisa mendekati Allah ya. Mungkinkah aku layak menerima kasih-Nya? Demikian dalam hatinya ya.
dia merasakan adanya jurang yang tidak terjembatani yang memisahkan dia daripada Allah. Jadi dosa memisahkan manusia daripada Allah ya. Ya. Kalau rajin beribadah tapi dosa jalan terus, maka jurang itu kapan mau diseberangi? Tidak pernah ya. Jadi jangan dikira kalau semua orang yang pergi ke gereja itu nanti betul-betul bisa bergabung dengan Allah, terhubung dengan Allah, menjadi satu, ngeblend dengan Tuhan Yesus gitu ya, belum tentu. Ketika rajin ke gereja tapi juga rajin berbuat dosa, ya jembatan itu enggak terbentuk ya. Seandai kata Anda membangun jembatan itu enggak bakal ketemu ya. Karena apa? Yang satu meruntuhkan, yang satu membangun ya. Bagaimana saudara bisa membangun tapi besok diruntuhkan? Hari ini membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sebentar lagi runtuh lagi ya karena dosa. Maka dari itu kalau memang mau bertobat, ya bertobat sungguh-sungguh. Memang sulit ya untuk melakukan firman Tuhan itu. Hal-hal kecil itu akan menyandung kita ya. Kita akan tersandung jatuh bukan karena hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil. Kadang-kadang hal-hal yang remeh-temeh ya, yang seolah-olah kita nganggap itu oh enggak penting, oh itu enggak apa-apa, oh jangan kira ya, jangan dikira ya. Nah, setiap kali Evan ini merasa bahwa Allah benar-benar menjawab doa, maka Allah juga mengutus orang-orang untuk menguatkan dan menghiburnya di masa-masa sulit. Jadi Evan ini punya tim yang mendukung dia ya, mensupport, mendoakan dia. Allah juga mengutus orang-orang untuk menguatkan dan menghibur di masa-masa sulit. Nah, mungkin kita masa-masa yang sulit ya. Masa-masa yang kita mau jatuh ke jurang gitu ya. Masa-masa di mana kita enaknya kita wis melakukan yang melanggar firman naik. Soalnya taat firman itu angel. Betul enggak Pak Gem? Iya. Ya. Taati susah. Mentaati susah ya. Jadi wis dilanggar aja. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Melanggar lebih gampang. Pak Robert. Contoh, melanggar lalu lintas jauh lebih gampang daripada mentaatinya. Bukan ketika lalu lintas sedang ramai, enggak. Justru kalau malam hari terus lampu itu merah, apakah Anda mau berhenti atau terus jalan? Ya kan? Embong kan sepi. Tapi di situ pertanyaannya, ya mungkin hari ini Anda takut karena apa? Ada kamera CCTV ya, ada kamera kan ya. Iya, bisa ditilang. Bisa ditilang. Habis 150.000 saudara, ongkos tilang ya. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Di dunia diberlakukan hukuman-hukuman ya. Apakah Allah juga memberikan hukuman-hukuman pada saudara? Sebetulnya Allah itu bukan Allah yang suka menghukum ya. Allah itu kasih. Allah itu kasih, tapi jangan diartikan bahwa kasih itu tidak didisiplin ya. Bahwa kasih itu hanya diberi kemudahan-kemudahan, tidak. Allah itu kasih, Allah itu juga mendisiplin saudara ya, amin. Kita aja yang daplek. Iya. Ngaku kan Pak Gem aja yang daplek ya. Ya. Jadi Allah itu terus mengejar diri Evan ya, dan menunjukkan bahwa dia selalu mengasihi dan mempedulikan. Bagi orang-orang kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan apapun ya, kecanduan seks bebas, kecanduan video porno, apakah Allah tidak mempedulikanmu? Allah pasti mempedulikanmu. Dia selalu mengasihi dan mempedulikanmu. Maka saat engkau mungkin duduk di gereja, Tuhan mengingatkan ya, engkau minta ampun tapi pulang ke rumah dosanya jalan lagi gitu ya. Karena apa? Tidak mampu untuk meninggalkan dosa. Hari ini Allah Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Ketika Yesus naik ke surga, ia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kau selalu untuk berhenti berbuat dosa dan meninggalkan dosa itu
dan dia akan memampukan kamu untuk melaksanakan kehendak Allah dalam hidupmu, yaitu yang pertama kehendak Allah yaitu bertobat ya, supaya engkau dan Allah ini menjadi satu kembali gitu ya. Selamat pagi Pak Wahyu, selamat pagi Bu Wahyu, selamat pagi semua yang sudah bergabung, Hersya. Jadi kita kalau diomongkan kasih itu diampuni gitu ya, bayangkan yang diampuni gitu ya. Ya memang Allah mengampuni, Maha Pengampun. Tetapi ingat juga Allah juga memberitahu bahwa ada akibat dosa yang harus kamu tanggung. Nah ini kan kadang-kadang orang nggak tahu ya, orang nggak mengerti, nggak nyadar gitu ya. Dosa itu akan melahirkan dosa lainnya dan akhirnya menuju maut. Nah itu kan firman Tuhan dan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi mungkin hari ini engkau merasa aku diampuni terus, tetapi akibat daripada dosa itu engkau akan tanggung. Banyak orang hari-hari ini sakit ya, yang sakit inilah, sakit itulah, sakit anulah. Mungkin engkau bertanya, kok bisa ya aku sakit begitu ya? Padahal aku ini melayani Tuhan, aku ini cinta Tuhan, aku tidak pernah bolong-bolong ibadah, aku berdoa, aku punya jam doa tiap hari. Tapi kok aku begini ya? Kok menderita begini ya? Atau kenapa ya ekonomiku ini kok enggak sukses-sukses gitu loh. Ekonomiku ini kok enggak berhasil gitu loh. Walaupun aku sudah melakukan semua yang Tuhan mau dalam hidupku. Nah ini tadi ya. Memang dosa itu sudah diampuni ya. Tetapi akibat daripada dosa itu akan kita rasakan. Contoh Raja Daud ya. Memang dia bertobat, tetapi ternyata anak-anaknya mengkhianati dia. Anak-anaknya tidak nurut, saudara-saudara. Karena dia tidak pernah mendidik dengan baik. Nanti kalau dia menegur anaknya akan bilang, lah umpama merokok gitu, jangan merokok. Lah papa juga merokok, bener nggak Pak Gem? Iya. Jangan ditiru, ini pelajaran yang salah. Sudah kadung Bapak ini. Kalau Papa ini sudah kadung jelek, wis jangan ditiru. Nah seharusnya kan Papa ini dulu jelek tapi sekarang bertobat. Ayo kamu juga bertobat ya, sudah jangan merokok lagi, kan begitu. Tetapi bareng-bareng apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu jauh lebih dalam akibatnya daripada ngomong ya. Perbuatan satu kali itu lebih mandes, lebih jelas dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi kalau ngomong tok mungkin orang nggak ngereken saudara, tetapi kalau Anda melakukan, nah kelihatan kan. Pak Bambang nulis begini, beli obat di hari Jumat, cepat tobat jangan kumat. Nah ini Pak Agustinus Wahyu nulis gini, firmannya keras dan membangun. Ya enggak keras lah, firman itu ya keras ya. Ya memang harus keras. Ya harus keras, firman itu kan keras, kita mengunyah, kita harus mengunyah ya, enggak menelan. Kita ini mengunyah firman ya, dikunyah, dipikir, dilakukan gitu ya. Bisa enggak ngelakuin gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang berjuang melawan kecanduan itu harus minta tolong kepada Roh Kudus ya. Roh Kudus yang memampukan. Evan berkata demikian, sekarang aku tahu bahwa aku telah diampuni dan aku pun rela mengizinkan Allah membawaku dekat kepadanya meski aku masih berjuang melawan kecanduanku. Nggak gampang ya kalau orang kecanduan narkoba itu untuk diingatkan supaya nggak make, nggak tahu putau, nggak tahu ganja, nggak tahu apapun itu ya. Kalau mereka sakau kepengin gitu ya, waduh, biasanya diguyur air ya, dimandikan. Nah, biasanya diberi pelajaran-pelajaran untuk mengalihkan
otak ini ya dialihkan. Biasanya 3 bulan pertama itu paling parah ya. Karena apa? Sudah merasuk ke dalam darah. Nah itu loh ya, sudah merasuk, sudah blended dengan darah. Jadi susah untuk diperbarui ya. Tapi jangan takut. Kalau hal-hal yang sudah blended ke dalam darah itu 3 bulan ya temponya ya. 3 bulan itu pasti engkau bisa sembuh. Karena apa? Selama 3 bulan itu sumsum mengeluarkan darah baru ya. Tapi kalau saudara tidak berhenti ngisep rokok itu tadi, ngisep narkoba itu tadi, ya tidak ada gunanya darah baru itu dibangun gitu loh ya. Ya masih tercemar terus gitu. Coba hari ini berhenti ya, dikasih tanggalan tuh diurek-urek. Ya Google kalendarmu dikasih tanda bahwa aku berhenti berbuat dosa. Tungguin 3 bulan. Nanti pasti kamu sudah tidak menginginkan dosa itu lagi. Ada pelajaran ya. Kalau hal-hal yang sama dilakukan selama 21 hari ya, misalnya bangun pagi untuk doa fajar, itu kan sulit ya, bener nggak Pak Gem? Iya. Sulit ya toh. Tapi lakukan paling tidak itu 21 hari berturut-turut. Nanti kamu otomatis akan bisa bangun dewi, nggak usah weker dan segalanya. Demikian juga kamu kalau kecanduan sesuatu ya, jangan lakukan itu selama 21 hari minimal. Nanti kamu mendapati, kok bisa ya aku lepas, kok bisa ya aku hebat, kok bisa ya aku terbebas. Bisa, karena engkau dibantu Roh Kudus ya. Kalau kepengen sakau gitu, kepengen baca firman, nah ya toh berdoalah ya kan. Nah itu harus berjuang kan. Mungkin darah ini bergolak ya, kepengen nyandu, kepengen ngisep narkoba, kepengen gitu, tapi mandi aja ya, berenang sana di sungai. Kalau nggak punya kolam renang ya, basahi dengan air, itu digerocok ya, kepala ini digerocok sehingga kepengenan ini digelontor dengan air bersih. Amin. Orang-orang ya yang ODGJ itu enggak suka mandi kan ya, enggak suka mandi, kumel ya. Kalau saya sama Bu Rahel Theo itu beliau bercerita baru hari ini memungut orang ODGJ di jalan gitu. Apa yang pertama kali dilakukan Pak Gem? Mandi keramas. Mandi keramas, dicukur gondol. Tak peduli pria atau wanita, nek kempel ya dicukur gondol, dimandikan, terus disabuni. Tidak cukup 1 hari saudara, ternyata ada orang yang tinggal di got itu berulang kali dibawa ke pemandian, dipacet yang air hangat itu ya, belerang itu ya. Sudah ngetel kan, sudah luka-luka ya, orang tinggalnya di got ya. Jadi dibawa 2 orang bersaudara yang apa ya, ODGJ itu, terus dimandikan di padusan, dipacet sana saudaraku ya, supaya apa korengannya hilang itu. Berapa kali saudara dibawa bolak-balik. Ya itu seperti kita juga ya. Tuhan itu seperti sabun tukang penatu ya. Kalau kita jatuh bangun gitu ya, sama Tuhan ditarik, digosok lagi gitu. Digosoki terus sampai habis kulitnya. Yesaya 34 ayat 11 sampai 16 itu tadi menceritakan tentang Allah yang setia mengejar umatnya. Jadi Anda ini tidak bisa lari kemana-mana lah ya, dikejar terus sama Tuhan. Becau. Luar biasa ya, becau katanya Pak Gem, tidak bisa caw ya. Nah, Allah setia mengejar umatnya. Kita baca ayat 11, yuk kita baca lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Amin. Amin. Bahkan apa? Allah berjanji akan menyelamatkan mereka dan menyediakan kebutuhan mereka dengan berlimpah-limpah. Nah ini, kalau jauh dari Tuhan, ya otomatis kekurangan ya. Kekurangan, tidak bisa merasakan damai. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan,
pasti kebutuhan kita itu dicukupkan. Amin. Amin. Yang kurang dilebihkan. Ini dikatakan oleh Tuhan setelah para pemimpin umat meninggalkan mereka dan mereka sendiri tidak taat kepada gembala mereka yang sejati. Nanti dibaca ya ayat 1 sampai 6 itu ya. Jadi karena pemimpin bangsa itu tidak taat ya, meninggalkan Tuhan. Jadi yang terjadi apa? Bencana ya. Entah kita menjadi korban keadaan atau bergumul dengan akibat dari dosa kita sendiri. Ini loh ada akibat dari dosa ya. Akibat dari dosa. Allah mengejar kita dengan penuh kasih. Dalam rahmat dan anugerahnya dia membawa kita kembali kepadanya. Jika Anda telah melupakan Allah, kembalilah kepadanya. Kemudian dengan pimpinannya, teruslah berjalan bersamanya setiap hari. Sebetulnya tidak sulit kok ikut Tuhan itu, benar tidak Pak Gem? Iya, Iya kita toh? yang sulit. Kita Yang sulit sendiri yang siapa? cari kesulitan itu. Yang cari kesulitan manusia ya. Tuhan itu gampang ya untuk dicari ya. Kita ini yang kadang-kadang sulit dicari karena sembunyi terus, Bersembunyi. Ya, lari terus. kita ketika saya belum bertobat, itu saya merasa hidup ini kok sulit ya. Hidup ini kok menekan, hidup ini kok koyok berbeban berat. Anda tahu Atlas ya? Atlas itu kan membawa bola dunia ya. Nanti lihat gambarnya Atlas ya. Atlas tuh bungkuk bawa bola dunia ya. Kok cek soroi ya. Abot. Nah seperti itulah abot. Kalau saudara hari ini menghadapi bahwa hidup itu abot, tandanya Anda belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Roh Tuhan itu belum blended sama saudara ya. Ketika saudara benar-benar bertobat ya, sudah tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri, mampu menyangga hidup gitu loh ya. Tapi berkata ini aku Tuhan, aku wis tidak mampu ya, sinari aku dengan wajahmu gitu ya. Maka Tuhan akan mengambil beban itu ya. Sudah tidak kamu pikul lagi. Jadi Atlas mungkin namanya ganti, bukan Atlas ya. Nah, disitulah ketika mulai bertobat, mulai melakukan firman ya. Apa sih bertobat itu? Bertobat itu kalau dulu tidak melakukan firman, baca tok. Sekarang ayo firman itu dilakukan. Berat. Ya kalau ngomong berat ya berat, kalau ngomong ringan ya ringan. Sebetulnya kalau kita itu mau semua jadi ringan. Betul nggak ya? Amin. Kalau kamu tidak mau itu yang berat. Saudara lihat ada domba atau kambing ya, yang mau dijagal. Itu pemiliknya harus menarik eret-eretan ya. Karena dia nggak mau gitu loh. Tapi kalau domba ya ada cuma embek-embek mau dituntun ya sudah. Akhirnya jadi gulai. Kalau mau itu semua akan menjadi mudah. Tapi kalau nggak mau itu yang sulit. Orang kadang-kadang bekerja itu sambatan ya. Aduh kerjaanku kok sulit, aku kok capek gitu ya. Karena kamu nggak mau belajar. Karena kamu nggak semangat kerja. Oh kok kerja lagi ya. Tapi kalau tidur lebih sakit lagi saudara ya. Kalau tidur itulah lebih sakit lagi. Kalau Anda tidur seharian gitu punggung mulak sakit ya. Jadi kalau ada orang mengeluh sakit semua, itu jangan disuruh tidur, disuruh kerja. Bener nggak ya Pak Gem? Iya. Jadi Kemarin Pak Gem sakit kabeh nggak? setelah kerja selesai ya istirahat. Tapi kalau kurang gerak kita ya sakit semua badannya. Nah itu, kerja itu maksudnya bergerak gitu ya. Bergerak menghasilkan sesuatu pastinya ya. Bergerak memproduksi sesuatu, bergerak untuk melayani firman, bergerak untuk menjala jiwa-jiwa untuk Tuhan, dikenalkan sama Tuhan. Ya. Tapi kalau cuma duduk-duduk, mager-mager, itu pastilah sakit semua ya. Apalagi tidak menghasilkan cuan, betul nggak? Lebih sakit lagi. Selamat pagi Bu Lasma. Jadi kita hidup harus bergerak. Dan bergeraknya itu menuju Kristus. Bukan tambah jauh ya. Jadi jembatan yang kita bangun hubungan dengan Kristus itu memang melalui persoalan, melalui penderitaan dalam hidup kita. Makin menderita hubunganmu makin erat, bener nggak?
Karena apa? Aduh Tuhan, tolong Tuhan, aku sangat menderita. Tapi kalau happy lupa. Bener nggak? Jadi hari ini ayo, bagaimana Allah menunjukkan bahwa Allah itu mempedulikan dan mengasihi Anda ya. Ketika engkau dalam lembah kekelaman perlu pertolongan karena sakit, karena harus bayar hutang, karena tidak punya uang, karena harus membayar uang sekolah, karena banyak tekanan-tekanan, terutama tekanan dari istri yang ngomel-ngomel terus. Bener nggak ya Pak Gem ya? Ya. Tapi aku nggak pernah ngomel kan. Istri ngomel itu sudah pekerjaannya, kita dengarkan saja. Berikan telingamu. Oh gitu ya. Mendengar, ya. Itu baik. Kalau saya ngomel-ngomel, ngeroweng-ngeroweng, didengarkan ya. Iya. Oke. Jadi Allah itu sangat mempedulikan kita, ya. Iya. Allah mendengarkan keluh kesah kita. Kalau kita ini berbeban berat, izinkan Allah itu membawa Anda dekat kepadanya. Datang mendekatlah, jangan menjauh ya. Jadi pagi hari ini, ayo. Allah itu yang mengejar kita, jangan lari ya. Ya. Tapi berbalik arah dan juga menyambut Allah yang mengejar kita. Amin, saudaraku. Amin. Hari ini banyak orang-orang yang bertobat dengan mudah ya. Karena apa? Karena kesulitan. Kalau di Amerika Bu Lili bilang 200 negara mendeportasi ilegal ya. Penduduk ilegal. Itu sesuatu banget bagi mereka ya kan. Mereka akan pulang, tidak ada kerjaan di negara mereka. Ditolak bahkan oleh negaranya ditolak. Kasihan ya. Ya, karena dia dulu kan pergi dari negaranya. Ke Iya. negara orang lain itu cari Ilegal tidak makan. ada ya. Paspornya mati pisan ya. Ya nggak tahu lah. Negaranya aja ditolak. Jadi mau kemana? Terus mau kemana? Terkatung-katung di lautan. Mau Di lautan ya ditangkap lagi ya saudara dibuang ke ya. Afrika. Mau dibuang kemana nggak tahu. Maka dari itu jangan kita menjadi orang yang bebal ya. Pagi hari ini ayo kita mentaati firman gitu ya. Tuhan itu pasti buka jalan kalau saudara mentaati firman. Amin. Kita kan menjadi warga kenegaraan sorga ya. Surga. Berarti kalau nggak diterima di bumi, di surga pasti diterima ya. Nah, itu. Nah, itu gambaran. Surga ditolak juga ya. Kita nggak boleh ilegal ya di warga negara surga. Kita nggak boleh ilegal ya. Ilegal itu kan gini, ada tapi tiada. Betul nggak? Iya. Kamu ada di gereja tapi tiada. Kamu ada di persekutuan doa tapi tiada. Ya, hati-hati, jangan jadi warga ilegal. Nanti dipulangkan sama Tuhan. Pusing ya kan? Haleluya. Hari ini tobat sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Kita mau menanggalkan segala beban dosa ya yang merintangi kita menuju Allah. Kita mau hidup sungguh-sungguh dalam pimpinan Roh Kudus ya. Kita mau ndak addicted lagi, kecanduan drakor, kecanduan apa saja yang menyebabkan menomorsatukan hal-hal tersebut lebih daripada menomorsatukan Tuhan ya. Ayo kita nomorsatukan Tuhan, jangan dibalik-balik ya. Sehingga kita digembalakan sampai ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang ada masalah beres kabeh. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, Kau adalah gembalaku yang baik. Yang hilang akan Kau cari, yang tersesat akan Kau bawa pulang, yang luka akan Kau balut, yang sakit akan Kau kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kau lindungi. Dan Tuhan akan mengembalakan kita sebagaimana seharusnya. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami kadang-kadang nggak mau Engkau gembalakan, padahal Engkau begitu kasih, Engkau begitu rela mengembalakan kami, domba-domba yang nakal, domba-domba yang semaunya sendiri, tapi Engkau tetap setia, Engkau tetap mengasihi kami luar biasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau tunduk, kami mau nurut pada Engkau Yesus. Kami mau digembalakan oleh Engkau Yesus.
Dan Kau pasti membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke tepian sungai di mana kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun di dalam pengembalaan Kau, Yesus. Makasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami meninggalkan segala dosa ataupun perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, banyak sekali walaupun kami sudah bertobat, ada hal-hal kecil yang kami anggap remeh, yang kami tetap lakukan padahal itu mendukakan hati-Mu. Tuhan, tolong mengingatkan kami sehingga kami berjalan di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mencari kami dan menemukan kami. Terima kasih, temukan juga Tuhan jiwa-jiwa untuk dapat kami sharingkan bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu bijaksana. Tuhan Maha Penolong. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang kekurangan sudah diberkati. Amin. Yang ada masalah sudah mendapat jalan keluar. Amin. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin, amin, amin. See you tomorrow guys, yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. God bless you, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini, hingga kami bisa menyelesaikan siaran ini sampai selesai, dan Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, siaran ini Kau jadikan bermanfaat sehingga banyak orang jadi mengenal Engkau, percaya pada Engkau dan diselamatkan dalam nama Yesus. Dan setiap hari Engkau kirimkan pemirsa peserta baru di dalam siaran ini, baik mereka yang mencantumkan nama maupun tidak mencantumkan nama, tapi mereka tetap mengikuti siaran ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, dan Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melaksanakan siaran ini setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Sabtu setiap minggunya, sehingga kami tetap kuat, tetap sehat, tetap setia, tetap taat untuk melakukan siaran ini setiap hari. Makasih Tuhan Yesus, dan Kau tetap memberkati kami luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami tetap berdoa untuk keluarga besar Tamsun Dwi dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang sakit, Kau sembuhkan dengan berkat-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Si tim yang di Jember sudah